A. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat terdiri dari 3 faktor. Yang pertama, faktor utama yaitu gold, glory, dan gospel. Yang kedua, faktor pendukung. Dan yang ketiga, faktor pemilu atau jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1953. Masuknya Eropa ke Indonesia tinggal berkembang ilmu pengetahuan jatuhnya Konstantinopel 1453 mencari sumber rempah-rempah, semboyan 3D, melanjutkan perang salib. Tujuan evolusi 1 menghindari persaingan tidak sehat di antara pedagang. 2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi EIC milik Inggris di India. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah. 4. Membantu Belanda yang sedang melawan Spanyol. 1. Sejarah lahirnya VOC. Kenyataan ini diperparah oleh pesaing dengan konjungsi-konjungsi dagang asing Eropa yang sudah lebih dulu ada sepertinya LC, Asia, India, Champagne dan Inggris, dan CDI, Campane des Indes, Prancis. Melihat situasi tersebut, munculnya desakan dibentuk sebuah organisasi dagang yang resmi yang bertujuan mengelola kata niaga rempah secara terpadu, efektif, dan efisien, serta mengenai persaingan konjungsi-konjungsi dagang asing. Pada tahun 1602, pemerintah Belanda membentuk Serikat untuk India dan wilayah timur yang diberi nama Veridos. Tujuan membentukkan VOC adalah sebagai berikut. 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda. 2. Memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya seperti LC dan CDI. 3. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. 4. Membantu pemerintah melawan penduduk Spanyol. Pemerintah Belanda memberi hak istimewa hak Waktorio kepada VOC. 1. Menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. 2. Melakukan monopoli perdagangan. 3. Mencetak dan mendengarkan uang sendiri. 4. Mengadakan perjanjian serta melakukan perang dengan negara lain. 5. Menjalankan kekuasaan kehakiman. 6. Melakukan pemungutan pajak. 7. Memiliki angkatan perang sendiri. 8. Menyelenggarakan pemerintah sendiri. Kebijakan VOC di Indonesia. Pada tahun 1609, petinggi VOC Belanda yang dikenal dengan nama sebutan nama Herreverzeventian menugaskan Laksaman Pieter John Verhoeven ke Nusantara bermaksud membangun benteng dan pos perdagangan di Banda. Akan bermaksud, tetapi rencana itu ditolak para tetua masyarakat Banda yang disebut orang kaya. C. Luas area menerapkan rempah serta tanaman rempah-rempah. D. Melakukan kebijakan eksplorasi, yaitu menebang kelebihan jumlah tanaman rempah agar produksinya tidak kelebihan, sehingga harga tetap stabil. Untuk mendukung kebijakan eksplorasi, Belanda memperlakukan pelayaran Hongki. Secara garis besar menerapkan sejumlah kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Memperlakukan pajak lentin adalah pajak yang dibayarkan kepada VOC. Pajak ini yang diterapkan dengan di daerah jajahan langsung VOC, misalnya di Batavia Lever, berlaku di daerah jajahan yang tidak langsung secara yang langsung dikuasai VOC.
di Kerajaan Mataram. 2. Menyingkirkan pedagang-pedagang lain baik dari negara lain maupun pedagang Jawa, Arab, dan Tiongkok. D. Indonesia pasca Putsch, masuknya pengaruh Prancis dan penduduk Inggris. Ketika Belanda diduduki Prancis pada tahun 1795 dan Putsch dibubarkan pada tahun 1799, praktis terjadi semacam kekosongan kekuasaan di Nusantara. Yang bisa dilakukan adalah menugaskan seseorang gubernur jenderal yang kuat. Dia adalah Herman Willem Daendels, seorang bekas advokat, patriot, jenderal, dan pengagum Napoleon Bonaparte. 1. Herman Willem Daendels, Januari 1808 Mei 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris serta memperbaiki keadaan tanah jajahan dari berbagai aspek terutama korupsi. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Daendels menerapkan sejumlah kebijakan sebagai berikut. A. Membangun jalan raya pos. B. Mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Lodewijk. C. Membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. D. Membangun angkatan perang yang terdiri dari orang-orang pribumi seperti Legiun Mangkunegaran. E. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, pabrik meriam di Semarang, dan sekolah militer di Batavia. F. Membangun rumah sakit dan tangsi militer yang baru. Selain kebijakan pertahanan dan kemiliteran tersebut, Daendels juga menerapkan sejumlah kebijakan lain seperti 1. Membangun Pulau Jawa menjadi 9 prefektur setara karesidenan. 2. Mengangkat bupati di Pulau Jawa menjadi pegawai pemerintah. Sultan Yogyakarta Hamengkubuwono II melawan kebijakan tersebut pada Desember 1810. Daendels menyerbu Yogyakarta, menurunkan Hamengkubuwono II dan menggantikannya dengan Hamengkubuwono III. Pada 1811, Daendels digantikan oleh Jan Willem Jansen. Di bawah Jansen, Inggris menyerang Jawa. Penyerahan ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang 1811 yang isinya diantara lain sebagai berikut. 1. Seluruh koloni Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari pemerintahan Daendels menjadi tentara Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. 2. Thomas Stafford Raffles 1811 sampai 1814. Inggris menunjuk Thomas Stafford Raffles sebagai letnan gubernur kekuasaan Inggris di Indonesia, diwakili oleh kongsi dagang bernama East India Company yang berpusat di Kalkuta, India. Ia menekankan asas-asas liberal yaitu kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Hal itu tercermin dalam beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. 1. Menghapus sistem tanam paksa (Rodi). 2. Rakyat bebas menentukan jenis tanaman yang ditanam. 3. Menghapus pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib. 4. Tanah adalah milik pemerintah dan petani, hanya penggarap. 5. Bajak dikenakan per kepala atau per orang. 6. Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. 7. Membagi Pulau Jawa menjadi 6 keresidenan. 8. Membentuk sistem pemerintah dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilaksanakan di Inggris. Sistem sewa tanah gagal karena alasan berikut. 1. Terbatasnya keuangan pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pertanian. 2. Terbatasnya pegawai yang cakap
dan berpengalaman untuk mengurusi dan mengelola sistem sewa tanah. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan tanaman ekspor. Masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan ekonomi uang. 5. Pajak tanah terlalu tinggi. 6. Pegawai pemerintah bertindak sewenang-wenang dan masa kekuasaan Raffles relatif singkat, 1811 sampai 1816. Hal itu terkait dengan kekalahan Napoleon Prancis dalam pertempuran Leipzig 1813 melawan pasukan koalisi Rusia, Austria, dan Swedia. Perlawanan terhadap kolonialisme. Sebelumnya lahir kesadaran nasional. Ciri-ciri perlawanan yang terdiri sebelumnya lahirnya kesadaran kebangsaan atau kesadaran nasional adalah: 1. Bersifat lokal. Perlawanan dilakukan oleh tiap kerajaan sebagai reaksi langsung terhadap pelanggaran kedaulatan kesewenang-wenangan penjajah di tempat itu. Dengan kata lain, perlawanan bersifat lokal. 2. Bergantung pada pemimpin karismatik. Perlawanan bersenjata mengandalkan tokoh karismatik seperti raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa. 3. Perlawanan mengandalkan kekuatan senjata. Teknologi persenjataan modern belum dikenal oleh rakyat Nusantara. Mereka mengandalkan bambu runcing, kelelawang, pedang, atau keris. 4. Mudah pecah belah. Kepatuhan terhadap seorang pemimpin serta ketiadaan pemahaman terhadap kepentingan bersama membuat rakyat sering mudah dipengaruhi imbalan materi untuk melakukan pengkhianatan. Perlawanan terhadap Portugis. 1. Perlawanan Kesultanan Ternate. 2. Perlawanan Kesultanan Demak. Dan 3. Perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. A. Perlawanan terhadap VOC. 1. Perlawanan Kesultanan Mataram. Antara lain: A. Mempersatukan Kesultanan seluruh Jawa di bawah Mataram. Mewajibkan rakyat menanam tanaman tertentu, terutama kopi. Hasilnya dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan oleh VOC Prengangerstelsel pada tahun 170-an, yang diperlakukan di Tanah Pasu dan di bawah Gubernur Jenderal Hendrik Zwaardekron. Dalam rangka mendukung kebijakan-kebijakannya, VOC tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menghukum siapa saja yang menentang kemauan dan kebijakannya. Selain itu, VOC memakai taktik divide et impera, secara harfiah berarti pecah belahlah dan kuat. Masa kekuasaan Belanda kedua tahun 1816 sampai 1842. Kedatangan kembali Belanda ini disambut berlawanan, di antaranya Perang Saparua pada tahun 1817, Perang Diponegoro 1825 sampai 1830, dan Perang Padri pada tahun 1815 dan sampai 1838. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dalam krisis, diutuslah Johannes van den Bos sebagai gubernur jenderal yang baru. Tugas utamanya untuk menyelamatkan dari kebangkrutan. 1. Kebijakan tanam paksa atau yang disebut Kulturstelsel. Johannes van den Bos pada tahun 1830 sampai 1870 menghapus sistem sewa tanah era Raffles dan menerapkan Kulturstelsel secara harfiah. Kulturstelsel berarti sistem budaya. Pada masa Gubernur Jenderal H. Zwaardekron 1720 sampai 1725 dengan nama Prengangerstelsel atau sistem pangan. Dalam pelaksanaannya, tanah pertanian milik rakyat digunakan seluruhnya untuk ditanami tanam paksa. Wajib hasil seluruhnya diserahkan kepada pemerintah kolonial. 2. Kebijakan pintu terbuka adalah tidak lain merupakan penerapan sistem ekonomi liberal atau sistem kapitalisme di Indonesia. 1. Perubahan politik di Belanda. 2. Perubahan revolusi produksi. Penerapan dan dampak kebijakan pintu terbuka antara lain kebijakan ini menjadi medan eksploitasi baru yang tidak kalah buruknya dengan kebijakan tanam paksa. Eksploitasi itu terdiri dari dua bentuk, yaitu 1. Eksploitasi manusia atau yang disebut mereka diperlakukan semena-mena dan tidak adil. 2.
eksploitasi agraria atau penebangan ratusan ribu hektar area hutan untuk perkebunan dan pertambangan. Reaksi terhadap kebijakan pintu terbuka adalah praktik eksploitasi. Dalam penerapan kebijakan pintu terbuka membuat kaum humanis bersuara lantang. Politik etis pada tahun 1901 dalam bidang politik diterapkannya bidang kebijakan desentralisasi, sementara itu dalam bidang ekonomi diterapkannya Trias dan Deventer.